Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18, Keputusan Final. Mari bicara di pengadilan. Lea, kamu mau sampai kapan mendiamkan aku seperti ini? Arya menarik tangan Lea, tapi istrinya itu menepis dengan kasar. Jangan bicara sama aku. Desis Lea tajam. Ia menatap suaminya itu dengan penuh kekecewaan. Mari bicara di pengadilan karena aku ingin kita bercerai. Lea. Arya menatap istrinya itu dengan tatapan tidak percaya. Sudah cukup aku kasih kesempatan, tapi ternyata kamu memang bukan suami dan ayah yang baik. Jadi, aku sudah siap menggantikan posisi kamu sebagai ayah bagi anak-anakku. Dan ini adalah keputusan terakhirku. Arya hanya bisa pasrah saat Lea mengatakan akan menceraikannya meskipun rasanya sangat berat menerima kenyataan itu. Apalagi Arya sadar dia sudah gagal menjaga rumah tangganya. Malam ini, Lea tidur bersama anak-anaknya, dan ia masih tidak berbicara dengan Arya setelah ia mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Sementara Arya kini menatap ponselnya, ia membaca beberapa pesan yang Chills kirim. Pesan yang berisi permintaan maaf juga ungkapan cinta itu sama sekali tidak membuat hati Arya tersentuh lagi. Apalagi saat ia mengingat bagaimana Jihan menangis karena ulah wanita itu. Arya meletakkan ponselnya kembali tanpa berniat membalas pesan Chelsea, kini ia hanya bisa menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan yang tampak kosong. Ia memutar kembali ingatannya pada Chelsea juga Lea. Selama 1 tahun lebih, Chelsea memang memberikan perhatian yang lebih untuknya dibandingkan dengan Lea. Namun, setelah seharian ini ia diabaikan oleh Lea, itu membuat Arya kembali teringat pada cara Lea mencintainya selama 15 tahun mereka bersama. Arya merasa kehilangan cinta indah dan juga sangat berarti, dan ia merasa sangat mencemaskan sesuatu sekarang. Lea yang selalu mendukungnya di setiap keadaan, dan selalu percaya padanya bahwa ia bisa melakukan apa yang ia pikir tidak bisa. Kenapa hidupku jadi seperti ini, Tuhan? Arya mengusap wajahnya dengan kasar, sebelum akhirnya ia bergegas ke kamar anak-anak. Arya memandangi wajah keluarga kecilnya itu dengan lekat-lekat, wajah polos anak-anaknya dan juga wajah tenang Lea membuat perasaan Arya menghangat. Bahkan kecemasan yang tadi ia rasakan seolah menguap. Aku juga dulu merasa capek banget, Mas, aku juga pengen ngeluh sama kamu. Tapi saat aku melihat wajah kamu waktu kamu tertidur lelap, aku nggak jadi ngeluh. Karena aku tahu kamu pasti capek juga bekerja di luar. Arya teringat dengan apa yang Lea katakan dulu, dan sekarang ia mengerti apa maksud kata-kata sang istri. Kita sama-sama lelah ternyata. Gumam Arya lirih sembari duduk di sisi Lea yang kini memeluk Jihan. Maafin papa, sayang. Arya menyentuh pipi Jihan dengan lembut. Mama benar, papa nggak bisa jadi ayah yang baik. Lea terbangun saat ia merasakan pergerakan di sisinya, tapi ia tetap menutup mata dan ia menahan air matanya sekuat tenaga. Rasa sakit di hati Lea karena pengkhianatan suaminya kini berlipat ganda setelah Jihan dan Darrell mendapatkan perlakuan buruk dari Chills. Padahal Arya ada di sana, tapi suaminya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang membuat Lea tak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya. Air mata Lea jatuh saat tiba-tiba ia merasakan sebuah kecupan di pelipisnya. Ia ingin marah karena Arya berani menciumnya setelah apa yang pria itu lakukan padanya. Namun, Lea masih merasa enggan untuk menatap pria itu. Jadi, Lea mencoba mengabaikan keberadaan sang suami, dan ia kembali berusaha tidur walaupun terasa sangat sulit. Semalaman penuh Arya tidak menutup matanya,
ia hanya memandang ketiga orang yang telah memberikan warna sempurna dan cerah dalam hidupnya. Tapi ia justru mengubuhkan warna hitam dalam warna cerah itu dengan sebuah perselingkuhan. Sementara di sisi lain, Chelsea menahan tangis karena Arya mengabaikannya. Rasa takut ditinggalkan semakin besar dalam hatinya. "Apa kamu gak mau maafin aku, Mas?" Chelsea kembali mengirim pesan pada Arya. "Kenapa kamu gak mau kasih aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Aku janji gak akan kasar lagi sama anak-anak." Arya keluar dari kamar anak-anaknya sebelum mereka bangun. Ia langsung ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, tiba-tiba Lea justru datang dan istrinya itu langsung menyiapkan sarapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Arya. "Aku mau bantu, Lea," cicit Arya, tapi Lea tak menanggapi sama sekali. Arya tak menyerah, ia memperhatikan apa yang Lea lakukan, dan ia bisa menebak jika Lea akan membuat sandwich untuk kedua anak mereka. "Biar aku yang potong tomatnya," kata Arya sembari mengambil tomat yang baru saja Lea keluarkan dari kulkas. Lea masih tak menanggapi, dan Arya pun tak lagi berbicara. Mereka bekerja sama menyiapkan sarapan tanpa ada percakapan, dan suasana menjadi canggung. Hingga tiba-tiba terdengar suara bocah yang selalu mampu membuat hati Arya dan Lea menghangat. "Selamat pagi," seru Darrell dengan semangat. "Pagi, sayang," balas Lea sambil tersenyum manis. Arya hanya bisa melempar senyum pada putranya itu, kemudian ia melanjutkan pekerjaannya. Sementara Lea kini menghampiri Jihan yang tampak pucat juga lemas. "Ada apa, sayang?" Lea langsung menyentuh pipi dan kening Jihan. "Badan kamu sedikit panas," gumam Lea. "Jihan sakit, Mama," celetuk Jihan dengan polosnya yang membuat Lea terkekeh. Kepala Jihan seperti berputar ke kanan dan ke kiri. "Jihan cuma gak enak badan, nanti juga sembuh setelah makan dan istirahat," pungkas Lea sembari mengangkat Jihan dalam gendongannya. Setelah itu Lea kembali melanjutkan pekerjaannya. "Apa dia demam?" tanya Arya yang bisa melihat mata Jihan memerah. Bahkan bibir putrinya itu juga sedikit merah dari biasanya. Namun, Lea tidak menjawab pertanyaan Arya, membuat pria itu merasa semakin sakit. Bahkan ia hampir menangis, apalagi ketika Lea tidak memakai tomat yang sudah ia potong. Seolah Lea ingin mengatakan bahwa dia tidak lagi memerlukan Arya sedikit pun. "Mama, mau yang banyak sosisnya?" rengek Jihan sembari menyandarkan kepalanya di pundak Lea. "Mama, Darrell mau roti yang kemarin itu, yang rasa keju," ujar Darrell. "Baiklah, tunggu sebentar," pinta Lea dengan tenang. "Mama, Jihan mau pipis." Jihan menepuk pundak Lea. "Oke, kita ke kamar mandi, tahan sebentar." Lea segera memberikan roti yang Darrell mau, sebelum akhirnya dia membawa Jihan ke kamar mandi sebelum putrinya itu mengompol di sana. Tak berselang lama, Lea kembali dan ia masih menggendong Jihan yang tampak sangat lemas, membuat Arya cemas. "Apa kita bawa Jihan ke dokter?" tanya Arya. Ia bahkan hendak menyentuh kening Jihan, tapi tiba-tiba Lea menepis tangannya, membuat hati Arya langsung terasa pedih. Apalagi ketika Lea langsung duduk di kursinya, kemudian ia hendak menyuapi Jihan, seolah Arya hanya pajangan tak berarti di sana. "Mama, Jihan gak mau makan," kata Jihan saat Lea hendak menyuapinya. "Tapi Jihan harus makan, sayang, biar kepala Jihan ngak berputar ke kanan dan ke kiri," bujuk Lea. "Jihan makan sedikit, ya." Jihan menutup mulutnya sambil menggeleng. "Baiklah, gak apa-apa kalau Jihan gak mau makan," kata Lea.
Tapi sekarang Mama mau tanya, Jihan lebih suka roti saja atau sosis saja? Tanya Lea kemudian. Sosis saja. Jawab Jihan kemudian. Sosis saja pasti lebih enak. Kekeh Lea sembari menyuapi Jihan, dan putrinya itu mau saja makan sosis meskipun tadi dia bilang tidak mau makan. Arya memperhatikan bagaimana Lea mengurus kedua anaknya sekaligus. Dan ia tersenyum sedih karena baru menyadari Lea begitu sabar merawat kedua bocah itu yang masih tidak mengerti apa-apa. Apalagi ketika Jihan sedang sakit seperti ini. Lea bahkan tahu bagaimana membujuk Jihan agar tetap makan, tanpa memaksa putrinya itu. Mama, Darel mau susu coklat yang dingin. Pinta Darel. Iya, tapi habiskan dulu rotinya. Kata Lea sembari mengambil susu coklat dari kulkas. Arya tersenyum samar melihat pemandangan itu. Keributan dan kerepotan yang sama setiap hari karena ulah anak-anak mereka. Tapi Arya merasa suasananya terasa lebih hangat dan cair ketika Lea yang mengurus mereka dibandingkan dirinya, apalagi Chelsea. Kamu mau masak apa untuk makan siang, Lea? Tanya Arya yang masih berusaha membuat suasana antara dirinya dan Lea lebih cair. Akan tetapi, tampaknya Lea benar-benar sudah selesai dengan Arya. Lea. Lirih Arya memelas. Tapi Lea benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan perasaan Arya. Mama rasa sebaiknya kamu putuskan hubungan kalian. Chelsea langsung mendongak saat mendengar apa yang ibunya katakan. Maksud Mama? Tanya Chelsea dengan kening-kening yang menyatu. Maksud Mama, akan lebih baik kalau kamu nggak menjadi penghancur rumah tangga sahabatmu sendiri, Chelsea. Tegas Bu Erma. Semua sudah terlanjur, Ma. Ucap Chelsea. Lagi pula Lea sendiri yang memberikan kami restu. Lalu kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu seharusnya ada di rumah Lea dan melakukan pendekatan dengan anak-anaknya? Chelsea hanya bisa membuang napas kasar mendengar apa yang sang ibu katakan. Membuat Chelsea teringat bagaimana Arya mengabaikannya. Apa kamu nggak sanggup mendekati mereka? Bu Erma menelisik wajah putrinya. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk terbiasa dengan mereka. Sahut Chelsea. Bu Erni hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia yakin ada yang tak beres dengan hubungan Chelsea dan Arya. Insting Bu Erni mengatakan hubungan mereka di ambang keretakan. Semakin siang, suhu tubuh Jihan semakin panas. Itu membuat Lea khawatir, tapi ia berusaha tidak panik. Apalagi ia sudah mendapatkan arahan dari dokternya bagaimana merawat Jihan dengan baik. Lea membutuhkan tenaga ekstra untuk merawat Jihan karena putrinya itu menjadi sangat rewel saat sedang sakit. Bocah itu bahkan tidak mau lepas dari gendongan Lea. Mama, Darel ada tugas dari sekolah. Seru Darel menghampiri Lea sembari membawa tas sekolahnya. Shoot. Lea langsung memberi isyarat agar Darel tidak bersuara lantang karena Jihan hampir tertidur. Tunggu sebentar, sayang, sampai adikmu tidur. Bisik Lea. Masih lama? Tanya Darel merengut. Sebentar lagi. Kata Lea sambil memegang pundaknya yang sakit karena berat badan Jihan sudah tidak ringan lagi. Namun, Lea menahan semua rasa sakit dan lelah itu demi anaknya. Kerjakan sama Papa, Darel. Kata Arya yang tiba-tiba datang. Biar Mama jaga adik. Nggak mau. Tolak Darel tegas. Darel mau kerjakan sama Mama aja. Arya langsung menatap Lea dengan sayu, tapi Lea justru membuang wajah. Papa juga pintar loh. Ucap Arya kemudian.
Papa yakin nanti nilai Darel akan tinggi kalau Papa yang ngajarin. Benaran? Tanya Darel. Arya mengangguk sambil tersenyum lebar. Mulai sekarang, Papa akan jadi guru dan teman Darel saat mengerjakan tugas. Arya berkata sambil melirik Lea. Dan Papa akan berusaha menjadi teman bermain juga untuk kalian karena Mama nggak mau kehilangan kalian. Setelah keluar dari rumah Lea, Chelsea merasa hidupnya terombang-ambing karena sejak saat itu Arya selalu mengabaikannya. Hal itu membuat Chelsea merasa sedih, takut, dan juga kecewa. Apalagi saat ia mengingat dulu Arya berjanji tidak akan meninggalkannya. Sementara Arya masih dianggap makhluk tak kasat mata oleh Lea, tetapi itu tidak membuat Arya ingin keluar dari rumah. Justru sebaliknya, Arya semakin takut kehilangan rumah dan keluarganya yang dulu begitu hangat dan penuh warna. Lea juga masih enggan tidur di kamarnya. Ia tidur dengan anak-anak. Selain karena ia masih enggan satu ranjang dengan Arya, ia juga harus menjaga Jihan yang masih demam tinggi. Arya tidak bisa tidur meskipun malam sudah larut. Ia duduk di tepi ranjang sembari terus menatap pintu. Berharap Lea masuk ke kamar. Namun, harapan Arya hanya sebuah harapan. Lea tak kunjung datang hingga Arya jatuh tertidur. Saat tengah malam, Arya mendengar suara tangis Jihan dari luar, membuat ia panik dan ia pun langsung keluar kamar. "Ada apa, Lea?" Tanya Arya cemas saat ia melihat Lea menggendong Jihan yang menangis. Lea hanya menoleh sejenak, tapi kemudian ia kembali membuang muka dari Arya. Arya langsung mendekati Lea, dan ia menyentuh kening Jihan untuk memeriksa suhu tubuh putri kecilnya itu. "Lea, kita bawa Jihan ke rumah sakit saja sekarang," ujar Arya karena panas Jihan sangat tinggi. "Aku tahu kamu marah sama aku," ucap Arya kemudian karena Lea masih diam, bahkan wanita itu menjauhi Arya. Tapi kasihan Jihan, Lea, demamnya tinggi. Arya mulai kesal, tapi Lea benar-benar tak peduli. Apalagi ia tahu kapan harus membawa anaknya ke rumah sakit. Dan ia tahu demam Jihan memang tinggi sekarang, tapi Jihan tidak harus dibawa ke rumah sakit. "Lea," lirih Arya memelas. "Kasihan Jihan, dia demam. Kamu pikir aku nggak tahu?" desis Lea kemudian. 4 tahun aku merawat Jihan, aku tahu kapan dia perlu dibawa ke rumah sakit. Demamnya tinggi, ujar Arya kemudian. Demamnya nggak lebih tinggi dari 2 bulan yang lalu, kata Lea sambil tersenyum sinis. "Oh, tapi kamu nggak tahu 2 bulan yang lalu demam Jihan lebih tinggi dari ini." Dia terus menangis sampai aku ikut menangis. "Waktu itu aku sudah telepon kamu karena aku sangat cemas, tapi kamu sibuk lembur." Lea menekan kata terakhir, seolah ia ingin kembali melampiaskan rasa sakit hatinya. Sekaligus mengingatkan Arya akan apa saja yang pria itu lewatkan. Sementara Arya terhenyak, dan ia teringat dengan hari itu, hari di mana Lea menghubunginya. Tapi saat itu Arya justru makan malam dengan Chelsea untuk merayakan ulang tahun wanita itu. Arya langsung tertunduk, ia merasa malu pada dirinya sendiri karena ternyata ia tidak tahu apa-apa tentang putrinya. "Maafin aku, Lea." Bersambung.